Halo, kembali lagi di Fungsional Indonesia. Di video kali ini kita akan membahas soal uji kompetensi manajemen talenta. Namun sebelum masuk ke pembahasan soal, kita akan membahas kisi-kisi soal uji kompetensi manajemen talenta. Baik, kita akan membahas kisi-kisi soal uji kompetensi manajemen talenta. Yang pertama, konsep dasar dan prinsip manajemen talenta. Materi ini menilai pemahaman peserta terhadap pengertian, tujuan, dan filosofi manajemen talenta dalam konteks organisasi publik. Yang kedua, perencanaan strategis talenta atau talent planning. Uji ini menekankan kemampuan menyusun perencanaan talenta yang selaras dengan visi, misi, dan strategi organisasi. Yang ketiga, identifikasi dan pemetaan talenta atau talent identification and mapping. Peserta diuji dalam kemampuan melakukan pemetaan potensi dan kinerja pegawai menggunakan metode seperti 9-box grid atau matriks potensi kinerja. Yang keempat, pengembangan talenta atau talent development. Fokus materi pada kemampuan merancang strategi pengembangan individu berbasis hasil pemetaan talenta. Kita masuk ke pembahasan soal uji kompetensi manajemen talenta. Soal 1, dalam konteks organisasi publik, manajemen talenta bukan hanya sekedar menempatkan pegawai berbakat pada posisi penting, tetapi juga tentang bagaimana organisasi mengantisipasi kebutuhan kompetensi masa depan dengan mengembangkan sistem identifikasi dan pembinaan yang terukur. Proses ini melibatkan analisis jabatan, manajemen asesmen potensi, serta penyelarasan strategi SDM dengan visi jangka panjang organisasi. Manajemen talenta bertujuan agar tidak terjadi mismatch antara kemampuan individu dengan tuntutan jabatan strategis. Dengan demikian, keberhasilan manajemen talenta tidak hanya diukur dari banyaknya pelatihan yang dilakukan, tetapi dari seberapa efektif organisasi menempatkan orang yang tepat di waktu yang tepat. Apa yang menjadi tujuan utama dari implementasi manajemen talenta dalam organisasi publik? A. Menempatkan pegawai yang paling senior pada posisi strategis tanpa mempertimbangkan kompetensinya. B. Memastikan orang yang tepat berada pada posisi yang tepat di waktu yang tepat sesuai kebutuhan strategi organisasi. C. Mengutamakan pelatihan massal untuk seluruh pegawai tanpa mempertimbangkan kebutuhan organisasi. D. Memberikan kesempatan promosi bagi semua pegawai tanpa melihat potensi individu. E. Memfokuskan seluruh kegiatan organisasi hanya pada peningkatan kompetensi teknis. Jawaban yang benar B. Memastikan orang yang tepat berada pada posisi yang tepat di waktu yang tepat sesuai kebutuhan strategis organisasi. Pembahasan, tujuan utama manajemen talenta adalah memastikan kesesuaian antara individu dengan kebutuhan strategis organisasi. Fokusnya adalah efektivitas bukan senioritas atau pemerataan semata. Soal 2. Sebuah organisasi sedang merancang program pengembangan talenta jangka panjang. Mereka mempertimbangkan beberapa pendekatan, pelatihan formal, rotasi jabatan, mentoring, dan tugas proyek strategis. Namun, keterbatasan anggaran membuat organisasi harus memilih prioritas yang paling efektif dalam membangun kompetensi kepemimpinan. Dalam situasi ini, apa pendekatan pengembangan talenta yang paling strategis untuk diterapkan? A. Mengirim semua pegawai ke pelatihan eksternal tanpa melihat relevansi tugas. B. Melakukan rotasi jabatan dan memberikan proyek besar untuk melatih tanggung jawab serta kepemimpinan. C. Mengurangi pelatihan dan fokus pada evaluasi kinerja tahunan saja. D. Memberikan penghargaan tanpa ada proses pembelajaran formal. E. Meningkatkan gaji sebagai bentuk pengembangan motivasional. Jawaban yang benar B. Melakukan rotasi jabatan dan memberikan proyek besar untuk melatih tanggung jawab serta kepemimpinan. Pembahasan, pengembangan talenta yang efektif tidak tergantung pada biaya tinggi, tetapi pada pengalaman langsung seperti rotasi dan proyek strategis yang menumbuhkan kepemimpinan. Soal 3. Dalam proses suksesi jabatan, sebuah lembaga memutuskan untuk melakukan rotasi bagi beberapa pegawai potensial agar mereka memiliki pengalaman lintas fungsi. Namun, beberapa pimpinan unit merasa kehilangan pegawai terbaik mereka sehingga menolak kebijakan tersebut. Dalam konteks manajemen talenta, bagaimana organisasi seharusnya menyikapi permasalahan ini agar tujuan pengembangan tetap tercapai? A. Menghentikan rotasi dan membiarkan pegawai tetap di unit awal untuk menjaga stabilitas kerja. B. Menunda rotasi hingga semua pimpinan menyetujui secara penuh. C. Melanjutkan rotasi dengan komunikasi strategis dan penjelasan manfaat jangka panjang bagi organisasi.
D. Memaksa rotasi tanpa sosialisasi dan evaluasi dampak terhadap kinerja unit. E. Mengganti semua pimpinan yang menolak rotasi dengan pimpinan baru. Jawabannya benar C. Melanjutkan rotasi dengan komunikasi strategis dan penjelasan manfaat jangka panjang bagi organisasi. Pembahasan, rotasi adalah bagian dari strategi pengembangan talenta. Komunikasi dan penjelasan manfaat jangka panjang sangat penting agar terjadi keselarasan dan dukungan bersama. Soal 4. Dalam sebuah instansi pemerintah, seorang pejabat SDM diminta menyusun talent pool untuk calon pimpinan masa depan. Ia menggunakan indikator seperti kompetensi teknis, kemampuan adaptasi, kepemimpinan, serta komitmen organisasi. Namun, ia menghadapi dilema ketika menemukan pegawai yang kinerja tinggi tetapi kurang mampu dalam bekerja tim. Di sisi lain, ada pegawai lain yang memiliki potensi besar tetapi belum menunjukkan hasil kerja menonjol. Dalam situasi seperti ini, apa langkah paling logis dalam proses identifikasi talenta? A. Memasukkan hanya pegawai dengan kinerja tinggi tanpa mempertimbangkan potensi kepemimpinan. B. Memasukkan keduanya ke dalam talent pool dengan strategi pengembangan berbeda sesuai karakteristiknya. C. Menghapus pegawai dengan potensi besar karena belum menunjukkan hasil kerja nyata. D. Menunda proses identifikasi hingga semua pegawai memiliki kinerja setara. E. Memilih pegawai berdasarkan rekomendasi pimpinan semata tanpa data pendukung. Jawaban yang benar B. Memasukkan keduanya ke dalam talent pool dengan strategi pengembangan berbeda sesuai karakteristiknya. Pembahasan, dalam manajemen talenta, keseimbangan antara kinerja dan potensi menjadi dasar utama. Pegawai dengan potensi besar tetap perlu dikembangkan meski kinerjanya belum optimal. Jika teman-teman ingin mendapatkan paket soal uji kompetensi manajemen talenta, kalian bisa langsung mengunjungi website fungsional.id. Kemudian masuk sistem CAT. Setelah itu login menggunakan email dan password yang sudah didaftarkan sebelumnya. Setelah masuk ke dashboard fungsional.id, kalian bisa menuju ke menu paket pembelian. Setelah itu cari paket manajemen talenta. Di sini sudah tersedia paket uji kompetensi manajemen talenta. Klik ambil sekarang. Setelah itu pilih metode pembayaran yang diinginkan. Di sini kita menggunakan kris. Setelah itu klik bayar sekarang. Kemudian akan muncul barcode yang bisa di-scan untuk pembayaran paket uji kompetensi manajemen talenta. Itulah beberapa pembahasan soal uji kompetensi manajemen talenta. Jika teman-teman ingin berlatih soal berbasis CBT berstandar nasional, kalian bisa langsung mengunjungi website fungsional.id. Di sana, kalian bisa mengerjakan ratusan soal kapanpun dan dimanapun. Terima kasih.